Oke, Sobat Tiknas sekalian, jumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah, masih di acara podcast kita. Kita masih akan membahas dalam tema besar yaitu kedaulatan digital. Topik hari ini menarik sekali terkait kedaulatan digital di internet. Hadir bersama kita salah satu pakarnya adalah co-founder dari PT Nawala Indonesia, masih Sekretaris Umum FTII dan sederet jabatan strategi Indonesia, dan juga banyak menulis buku, yaitu Pak Irwin, sering saya panggil Mas Irwin. Selamat datang Mas Irwin ya. Terima kasih. Menyambung topik sebelumnya, kami pendengar ingin mendapatkan poin-poin penting. Satu, terkait sebetulnya konsep kedaulatan dari Mas Irwin itu seperti apa? Juga sejauh mana sih kita sudah berdaulat khususnya di bidang internet, dan harapan bagi pemimpin ke depan bagaimana kita sama-sama mewujudkan kedaulatan digital di bidang internet. Itu kira-kira poin yang akan kita bahas nanti. Kita bahas santai aja. Silakan Mas Irwin. Nah, terima kasih nih. Di sini manggilnya Mas Gary atau Om Gary ya? Om Gary ya. Soalnya kalau di podcast saya yang satunya kan Om semua juga. Gitu. Jadi ini pernah kita bahas sebelumnya ya, kedaulatan internet atau internet sovereign. Nah, memang waktu itu kan saya memberikan sebuah penjelasan singkat ya. Singkatnya itu saya bilang bahwa yang namanya kedaulatan itu adalah sesuatu yang bisa kita atur dan kita bisa kendalikan. Dan bisa kendalikan. Iya. Okay. Jadi satu, kita bisa atur. Yang kedua, kita bisa kendalikan. Maaf, jadi kalau tidak bisa diatur, itu tidak... Nggak usah mengharap bisa dikendalikan. Kalau ngatur, jadi ngatur aja susah. mengatur itu maksudnya adalah kita, kalau negara ya, kalau negara ya berarti kita buat regulasi. Jadi ada sebuah kasus di masyarakat, negara lihat, oh ini perlu diatur. Kan nggak semua harus diatur kan? Ada hal-hal yang negara bilang, udah ini nggak usah diatur, kalian atur sendiri. Ada hal-hal yang negara bilang, oh ini negara harus hadir, harus atur. Ya, nah itu. Nah sebenarnya balik ke internet nih ya. Ini kita bicara kedaulatan internet ya. Aturannya ada. Kita punya aturan. Kita punya aturannya. Jadi UU ITE. Kemudian yang terakhir itu undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Nah, jadi secara mengatur itu sudah ada. Apakah sudah lengkap dengan dua itu? Ya mungkin belum ya. Masih banyak mungkin regulasi turunannya yang perlu dilanjutkan. Sekarang kita lihat apakah kita bisa kendalikan. Atur dan kendalikan. Oke. Atur dan kendalikan. Tadi aturan sudah ada. Aturan sudah ada. Kita udah bisa kendalikan belum? Nah, jadi balik lagi. Hanya bisa berdaulat kalau kita bisa mengatur dan kita bisa mengendalikan. Jadi dalam hal kedaulatan ini juga, nah ini ada sudut pandang negara ini, ada beberapa dimensi utama yang kita sebut dimensi utama ya. Yang pertama tentu keamanan nasional. Nah, mengapa kita perlu atur dan kendalikan? Karena ini terkait dengan keamanan nasional. Nah, contohnya gini, kalau kita bicara keamanan nasional, akhirnya kita bicara tentang ancaman keamanan lah ya. Ancamannya. Ancaman misalnya terorisme, kemudian serangan cyber. Nah, itu kan ancaman. Dalam beberapa sisi spionase. Dalam kasus yang baru-baru terjadi kan, antara jadi Timur Tengah lah ini kejadiannya kan. Bagaimana aksi spionase bisa membuat perangkat komunikasi pada menjadi sebuah bom kecil ya. Nah itu kan, itu kalau kita balik lagi ke negara kita, untungnya negara kita ini damai-damai aja. Jadi bukan berarti tidak ada yang namanya spionase, serangan cyber dan terorisme itu kan kita rasakan kan itu ada. Maka pengaturan dan pengendalian itu kita dimensi utama yang pertama itu keamanan nasional. Yang kedua, dimensi kedua adalah kedaulatan data dan privacy. Nah ini juga udah ada ya aturan. Oke. Undang-undang malah ya, namanya undang-undang PDP. Tapi kan kita perhatikan lagi
baru aja kejadian kan, kementerian yang selama ini kita anggap sangat aman, ternyata bocor juga datanya. Kementerian Keuangan ya, itu data NPWP bocor ternyata. Dan ini mungkin akhirnya terjadi demokrasi data gitu, karena bukan hanya data dari rakyat ya yang bocor, tapi ternyata pejabat negara, presiden dan keluarga-keluarganya juga bocor. Jadi di sini kita lihat akhirnya balik lagi, apakah kita sudah berdaulat di data dan privasi ini? Ternyata kan aturannya ada, tapi pengendaliannya kita lemah. Tadi kedaulatan, pengaturan dan pengendalian gitu Iya. ya. Jadi aturannya ada, tapi tidak bisa mengendalikan. Kita nggak bisa kendalikan kan akhirnya. Saya baca undang-undang PDP cukup lengkap malah ya, karena memang dia merujuk ke sebuah aturan di Eropa kan, ya, yang GDPR. Nah, itu lengkap itu. Nah, cuman kita aturan itu bisa kita terapkan nggak? Kita bisa kendalikan. Nah, kemudian ada dimensi ketiga yang mungkin kadang-kadang orang lupa bahwa ini juga masuk dalam dimensi kedaulatan, yaitu sensor dan kontrol informasi. Nah, setiap negara dengan tingkatan tertentu ya pasti melakukan sensor dan kontrol informasi. Setiap negara akan melakukan. Kalau nggak percaya, kan kita selama ini pasti taunya negara-negara kayak Cina, Rusia, ya, itu sangat strict dalam mengaturkan kontrol informasi. Kita lupa bahwa negara kayak Amerika juga melakukan sensor dan kontrol informasi. Dan strict juga? Strictnya dalam dimensi yang berbeda dengan yang dilakukan di Cina. Ya, strictnya berbeda. Jadi ada beda cara melakukan sensor dan kontrol informasinya berbeda. Tapi percayalah bahwa itu tetap dilakukan. Bahkan dalam beberapa hal, misalnya kita kan pernah mematikan internet ya di Papua, kan, saking gawatnya waktu itu sampai pemerintah mematikan akses internet ke sana kan. Kemudian itu dianggap pelanggaran pelanggaran hak asasi. Ya. Tapi jangan lupa kemarin di Prancis foundernya Telegram kan ditangkap. Iya. Gara-gara Telegram dianggap tidak kerjasama untuk memberikan informasi tentang isi-isi dari grup Telegram. Nah, ini kan jadinya kita kalau mau melihat dari posisi itu, kita akhirnya tahu bahwa sebenarnya setiap negara itu melakukan sensor dan kontrol informasi di level-level yang masing-masing di negara itu, yang dianggap perlu oleh negara itu. Maaf, jadi sensor dan kontrol informasi ini kita kembali lagi ke keamanan nasional. Iya, betul. Negara Akhirnya menganggap keamanan nasional gitu ya. Sehingga perlu melakukan sensor dan kontrol. Ingat, sensor dan kontrol informasi ini beda dengan propaganda. Sensor, ya, betul. Ya, kalau yang dilakukan di Perang Dunia Kedua itu bukan sensor dan kontrol informasi, tapi itu propaganda. Kalau sensor dan kontrol informasi ini sebenarnya kayak gini. Kalau kita lihat ada gambar kecelakaan di televisi, misalnya di TV nasional, dikaburkan kan? Iya. Itu termasuk kontrol informasi kan, sensor. Jadi tetap disebut sensor dan kontrol informasi. Bukan berarti itu di blocking nggak boleh, atau misalnya iklan rokok gitu kan nggak boleh di blur gitu ya. Nggak boleh muncul secara istilahnya terang-terangan gitu kan, nggak boleh. Itu juga sensor dan kontrol informasi ya. Jadi jangan sampai dikacaukan dengan propaganda tadi, karena kadang-kadang di situ nih. Nah, disinilah sebenarnya saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kedaulatan dan balik lagi, internet sovereign, kedaulatan internet ini itu harusnya kita juga mampu menggalinya dari diri kita sendiri. Ini soalnya saya perhatikan kita ini suka begini, merujuk kepada suatu negara misalnya, PDP-nya merujuk ke GDPR, no problem.
sensor dan kontrol informasi maunya merujuk ke Cina gitu ya. Tapi kalau bicara kebebasan berekspresi maunya merujuk ke Amerika. Jadi mazhabnya beda-beda. Iya. Nah kan akhirnya saya kadang-kadang berpikir emangnya kita tidak punya karakteristik sendiri. Seingat saya setiap negara itu nggak ada karakteristik yang sama gitu. Ya. Jadi setiap negara di Asia ini aja nih kita bicara nggak usah terlalu jauh. ASEAN, ya ASEAN. Negara yang paling bebas itu yang mana? Ya, betul. Ini kan ada Indonesia, ada Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Myanmar, Vietnam. Kira-kira yang paling bebas yang mana? Indonesia. Indonesia yang paling bebas. Di mana saja bebas. Iya, sebenarnya kita negara yang paling bebas. Nih gampangnya gini. Kalau Anda pikir di Singapura itu bebas, bebas berekspresi gitu. coba-coba aja, silakan coba. Atau misalnya Anda berpikir di Thailand bebas. Enggak, di Thailand itu nggak bebas loh. Jangan coba-coba misalnya menyinggung keluarga kerajaan. Oh, bisa langsung masuk penjara nggak pakai pengadilan itu. Ya, Malaysia juga nggak ya kurang lebih tidak se ekstrim Thailand, tapi ya nggak sebebas kita juga. Yang maksudnya setiap saat kita bisa bikin isu-isu mengenai siapapun ya di negara ini gitu kan. Nah maaf, jadi itu kembali ke mengatur dan mengendalikan. Kita tidak bisa mengatur apa kita tidak bisa mengendalikan dengan konsep kebebasan yang sebebas-bebasnya tadi. Nah kalau gini, ini memang tantangannya di sini. Tantangan kedaulatan internet itu ada nanti saya sebutkan ada 3 ya. Yang pertama sifat dari internet sendiri. Jadi internet ini kan sekarang sifatnya global. Sehingga kita mau ngebatasin negara kita tuh yang ini tuh agak sulit. Ya. Indonesia tuh hanya ini aja. Ya, Indonesia nggak bisa. Kecuali kita mau mengambil langkah kayak Cina. Tapi kan itu bukan karakter kita. Ya. Apa yang dilakukan negara seperti Cina, Rusia, Korea Utara itu kan bukan karakter kita. Itu bukan kita loh. Jadi jangan sampai kita itu dikit-dikit mikirnya kita pengen kayak Cina sensor ini sensor itu loh. Saya kadang-kadang pengen ingetin gitu kalau ada pejabat yang gitu saya bilang Pak itu kan bukan kita, itu karakter kita itu bukan itu bukan Indonesia. Jadi sifat global internet sendiri adalah sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Karena di internet ini kita saling terkait. Kita nggak bisa melakukan perubahan di sini tanpa mempengaruhi di sisi lain di dunia ini. Itu sifat internet. Itu sifat internet. Ya. Kalau teknikalnya gini, kalau saya nggak ngubah routing gitu loh, supaya mau pengen gini, itu kan nggak bisa sembarangan. Karena bisa jadi mematikan akses yang di ujung sana gitu. Makanya kita di internet itu kan sifatnya kan kita secara umum kita sifatnya sama rata gitu. Makanya konsep internet sendiri itu selalu kesetaraan. Jadi tidak ada satu kejadian yang tidak diketahui di titik lain. Karena kalau kita melakukan perubahan di sini bisa berefek kepada sisi lain di internet. Makanya kita harus selalu saling setara nih, harus ada kesetaraan. Makanya tantangan pertamanya kedaulatan internet itu di situ, sifat globalnya internet. Itu yang memang sudah nature-nya seperti itu. Kita harus sadar pada saat bicara di internet ini sifatnya global. Iya, gitu ya? Selalu pasti global. Nggak ada kita bilang kita publikasi di internet terus hanya kita aja gitu. Nggak ada kesulitan orang kita sekarang kan apa yang kita gunakan misalnya seperti translator, ya, ChatGPT, kan? Itu kan sesuatu yang seolah-olah ada di depan kita, padahal ada di sisi dunia yang lain kan, betul. Ya, di sisi negara yang lain. Jadi balik lagi, akhirnya tantangan pertama kedaulatan internet itu adalah sifat globalnya internet itu sendiri. Walaupun terjadi lokalisasi loh. Gimana tuh? Jadi gini, karakteristik pengguna internet di setiap negara itu beda. Indonesia itu punya karakteristiknya tersendiri.
apa yang lagi tren di Indonesia belum tentu tren di tempat lain. Dan sebaliknya begitu, apa yang tren di Amerika, apa yang tren di Eropa, tren di Jepang belum tentu. Jadi walaupun dia punya sifat global, Iya. tapi lokalnya itu kuat, Iya, gitu ya. kita punya karakteristik lokal yang kuat. Oke. Salah satu sifatnya misalnya ya terkenal cepat dan hilang. Cepat beradaptasi dari Iya. bosan. Nah, itu yang perlu kita, itu jadi karakter loh. Karakter. Oke. Kemudian sifat-sifat di Indonesia untuk memviralkan sebuah kejadian, untuk menolong seseorang. Walaupun menolongnya itu sebenarnya sifat yang umum, tapi ada keunikan sendiri di Indonesia. Kasus yang sering di Indonesia viral supaya apa? Kasusnya cepat diselesaikan. Oh. Itu karakter itu ini banget loh itu. Maksudnya cuman di Indonesia. Cuman ada di Indonesia saja gitu. Iya. Tapi itu punya efek positif juga tadi gitu ya. Jadi Iya, itu viral ada efek bisa positifnya. menjadi perhatian Iya. gitu ya. Tapi ada hal-hal juga yang negatifnya tuh. Misalnya kebiasaan kita ini karena kita tidak mampu mengendalikan ya. Oke. Ya. Pengaturan sudah ini. ada, pengendalian tidak ada. Kita dengan mudahnya membuka-buka data pribadi orang. Ada aturan tidak boleh membuka data pribadi orang. Iya, sebenarnya ada aturan untuk data pribadi, nggak boleh sembarangan. Tapi kejadian doxing ya, di istilahnya doxing kan. Doxing barangkali bisa dijelaskan. Doxing itu terkait dengan membocorkan data-data pribadi seseorang. Itu namanya doxing. Iya. Ya, data pribadi itu kan sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa ini loh Iya. kita ini. Siapa gitu ya. Irwin itu kita nggak tahu nih siapa Irwin. Terus tahu-tahu ada orang bilang Irwin tuh tinggalnya di jalan ini, pakai mobil platnya ini. Nah itu sudah itu doxing tuh. Dan itu melanggar. Dan itu melanggar sebenarnya, nggak boleh dilakukan. Tapi kalau saya lihat di internet kita bebas-bebas aja. Bisa bebas itu. Jadi itu maknanya kita tidak bisa mengendalikan. mungkin belum Atau mau belum mau atau belum, tapi mampu bisa. Harusnya sih bisa. Ya, karena aturannya kan ada. Aturan ada. Jadi itu mestinya bisa sih. Nah, kemudian tantangan kedaulatan internet sendiri adalah kita harus mengambil posisi antara kebebasan dan pengendalian. Ini yang Opsinya mana yang ini yang tarik ulurnya itu bagaimana? Nah, disinilah kadang-kadang terjadi perdebatan nih. Harusnya dikendalikan atau dibebaskan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, nih Om Gary ini, saya ingatkan lagi yang sangat mendasar dari negara kita ini, bangsa kita ini. Apa tuh? Bineka Tunggal Ika. Itu fondasi utama. Itu fondasi utama kita Indonesia. Okay. Indonesia ini kan dibangun dari perbedaan. Jadi kita ini bersatu karena kita berbeda. Kita bersatu karena berbeda. Iya. Bukannya kita perbedaannya kita jadikan satu. Ya. Disamakan semua. Bukan itu gitu. bukan fondasi negara Itu kita. bukan fondasi negara kita. Negara kita itu muncul karena kita ini berbeda. Dan ini menyenangkan. Sebenarnya ya, menyenangkan. Gimana tuh? Contoh kalau teman-teman nih ketemu. Ada yang dari Jawa, saya dari Makassar, Om Gary dari Sunda ya, Sunda. Kita dengan lokal apa yang istilahnya? Lokal wisdom, humor lokal kita, logat kita, cara berbicara kita yang karakternya beda-beda. Misalnya kita dengan bebas kan bercanda. Kalau pengacara itu cuma dari dua katanya. Kalau bukan orang Makassar, orang Batak. Dua itu saja. Ya, kenapa? Karena dua ini yang paling kencang suaranya katanya. Oh, gitu. Pengacara kencang. Ya. Terus katanya kalau pedagang itu siapa? Oh, kalau bukan orang Padang, orang Bugis. Kan itu karakter. Itu karakter dari bangsa kita sebenarnya kan, dari berbagai daerah. Ini yang itu akan menyatu menjadi Indonesia ini. Nah, balik lagi ke kebebasan dan pengendalian ini. Kita harus selalu mengambil dari konsep Bhinneka Tunggal Ika ini. Fondasi negara yang menyatakan bahwa negara ini dibangun dari perbedaan. Nah, akhirnya kita harus selalu mengambil faktor perbedaan itu ke dalam setiap
regulasi atau pengendalian yang kita mau lakukan. Itu gimana caranya memasukkan itu atau memaknainya gitu? Memaknainya itu gampang. Pertama, jangan sekali-sekali menetapkan satu aturan yang kaku, yang berlaku untuk semua. Padahal kita berbeda. Gampangnya kan gini. Ini bayangin nih, antara Aceh dan Bali misalnya. Ya. Itu kan sudah sangat kontras kan. Ya. Jadi kita langsung mengambil hal yang kontras saja. Ya. Aceh dan Bali. Beberapa aturan bisa. Kalau dipaksakan nggak bisa. Kalau dipaksakan nggak bisa gitu loh. Jadi memasukkan nilai-nilai yang di Aceh ke Bali atau yang di Bali ke Aceh, itu kan sama aja kita cari keributan kan. Padahal justru kita ini menjadi satu negara, menjadi satu bangsa kan karena perbedaan itu. Atau memasukkan hal-hal nggak usah gitulah. Kita bicara di Sulawesi aja. Ya. Itu kan beberapa suku bangsa yang sangat berbeda juga. Ada di sana. Orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja. Ini kalau Sulawesi Selatan aja tempat asal saya. Di Sulawesi Selatan aja sudah sebanyak itu. Iya, orang Bugis pedagang, orang Makassar ada yang jadi pedagang, ada yang jadi macam-macam lah. Kemudian ada namanya orang Toraja, tinggalnya di gunung dia. Iya. Beda juga ininya, kan? Karakternya. Ada orang Mandar katanya, orang Mandar sekarang ada juga provinsinya sendiri. Mereka terkenal sebagai pelaut. Okay. Pelaut ya. Jadi kalau orang Bugis itu bukan pelaut tapi pedagangnya. Oh gitu. Pemilik kapalnya. Pemilik kapalnya. Yang pelaut itu orang Mandarnya. Oke. Tapi intinya karakteristiknya bangsa kita ini kan begitu. Ada kekhasan sendiri setiap orang, dan ini yang perlu kita selalu ingat dan masukkan di dalam setiap menyusun sebuah regulasi untuk selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di negara ini. Nah, ketika perbedaan-perbedaan itu tidak kita sadari dan kita paksakan menjadi sebuah standar, bahkan saya ingat dulu almarhum Gus Dur juga kan memprotes tuh undang-undang pornografi ya. Ya kan, almarhum Gus Dur. Saya akhirnya berpikir kenapa almarhum Gus Dur ya dengan seorang kiai ya memprotes undang-undang pornografi, kan saya waktu itu belum terlalu berpikir bagaimana. Akhirnya saya sekarang mikir, oh beliau sadar bahwa negara ini sangat kontras gitu, banyak perbedaan ada gitu, dan semua harus kita hargai. Nah itu konsep kalau kita naik ke global gitu, sebetulnya sama juga kayak gitu. Jadi di internet global sendiri sebetulnya banyak perbedaan. Betul. Dan internet itu menyatukan gitu, tapi sebenarnya bukan menstandarkan, menyamakan, tapi menyatukan perbedaan-perbedaan itu sehingga bisa saling gitu. Jadi memang problem kita di Indonesia ini unik ya. Karena kalau negara lain seperti Eropa, Amerika misalnya, itu cenderung homogenik ya istilahnya ya. Yeah. Maksudnya sama gitu loh. Ya. Sama mereka ini. Ya, mungkin yang agak aneh, yang unik mungkin Amerika ya, karena culture-nya juga disusun oleh berbagai imigran gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi ke Cina misalnya, cenderung homogenik juga kan. Rusia. Jadi tidak ada perbedaan kontras yang sangat kontras antara citizen yang ada di situ. Iya, antara siapa yang tinggal di sini, siapa yang tinggal di sana. Mungkin beda suku, tapi kontrasnya nggak kayak kita. Kita itu kontras banget loh. Tapi dengan kontras itu kenapa bisa bersatu? Karena itu fondasi kita. Iya, karena itulah yang justru yang menyatukan Indonesia ini. Perbedaan-perbedaan itu yang harus selalu kita ingatkan, bahwa Indonesia ini kalau dia cuma satu, homogenik gitu, mungkin kita nggak semenarik ini seperti ini gitu. Iya, mungkin kita malah tidak terlalu bersatu kayak sekarang. Kan kita itu negara yang paling sulit dimengerti sebenarnya. Sulit dimengerti dalam arti gini,
kok bisa sih jadi negara ini Indonesia ini? Mhm. Bayangin, kepulauan. Jadi masyarakatnya ini kalau kita bicara tahun waktu kita merdeka, Merdeka, nih, ya. yang komunikasi belum kayak sekarang, Iya, betul. transportasi belum kayak sekarang, tapi kok bisa founding fathers kita menyatukan perbedaan dari ujung Sabang dan akhirnya sampai ke Merauke gitu. Itu dengan sukarela loh. Ya. Bukan dengan paksaan. Dan sebelum merdeka kan kita kan terdiri atas berbagai kerajaan dan kesultanan itu Betul, kan. betul. Itu, nah ini yang kadang-kadang harus kita ingatkan. Balik lagi kepada ini kedaulatan ini. Jadi tantangannya itu memang kita menarik bandulnya ke kebebasan atau pengendalian. Balik lagi, ada nilai universal yang berlaku untuk semua, tapi karena kita ini karakter kita di Indonesia ini perbedaannya besar, sehingga akhirnya kita harus mestinya memberikan setiap daerah untuk menentukan dia sebatas mana kebebasan dan pengendalian itu. Nah, ini mungkin kalau kita perhatikan di negara kita ini pemerintahnya kan sudah cukup dalam tanda kutip ya federal ya. Secara tidak sadar kita sudah federal sebenarnya, karena bupatinya sudah dipilih sendiri, wali kotanya juga dipilih sendiri, gubernurnya walaupun dia perwakilan pemerintah pusat, tapi toh dipilih oleh masyarakatnya kan, provinsinya. Sehingga sebenarnya ini adalah sebenarnya dalam tanda kutip federal, tapi kita nggak mau mengakui. Dan aturan itu kan tidak ini ya, tidak direct ya. Ada aturannya yang sampai sisi nasional, tapi terus kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu kan ada juga. Cuman saya nggak hafal tuh yang mana yang diatur yang nasional, yang mana yang diatur lokal. Tapi intinya kalau saya lihat kebebasan dan pengendalian inilah bagian yang paling menjadi pertarungan di negara kita ini. Karena saya tahu ada kawan-kawan yang sangat berpegang teguh kepada kebebasan. saya termasuk suka ya. Saya bagian kebebasan juga, tapi ternyata dalam faktanya saya pernah mengusulkan pengendalian. Jadi kebebasan dan kendali inilah tantangan kedaulatan internet yang signifikan itu. Nah, itu akan kita bebaskan ke masyarakat atau memang kontribusi pemerintah yang akan coba mengatur, ya, memanage itu gitu. Nah, kalau saya lebih setuju bahwa ini dinamis, jadi artinya tidak strict harus seperti ini. Tapi dalam satu titik di mana pemerintah harus melakukan, jadi kayak Prancis saja misalnya, ya si Telegram dia tangkap gitu ya. Tapi waktu saya ingat dulu waktu kejadian waktu itu ada riot di Paris kan, itu kan gara-gara pemerintahnya nggak bisa mengendalikan BlackBerry Messenger, itu ya. Saya rasa itu pengalaman itu yang berbekas di mereka, di pemerintahan di Prancis. Nah, kita juga tidak harus seperti itu, Tapi maksudnya kita paling nggak kita tahu kapan kita harus melakukan hal ini. Tidak harus setiap saat kita lakukan. Jadi kendali itu tidak harus setiap saat kita lakukan, karena ada masanya di mana ya dilepas saja, nggak apa-apa, dibiarkan. Ada masanya di mana kita biarkan masyarakat yang melakukannya. Jadi masyarakat yang memilih, saya mau akses atau enggak, saya perlu akses ini atau enggak. Biarkan masyarakat yang memilih, nggak perlu negara yang ikutan ngatur-ngatur di situ. Ikutan karena karakter kita memang tadi kan. Iya, jadi negara ini selalu ada, tapi tidak perlu dia harus yang menentukan sampai sini. Tapi negara harus tahu, saya bisa kendalikannya itu harus seperti apa pada kondisi seperti ini. Gitu. Nah, yang terakhir tantangan kedaulatan internet itu balik lagi ketika kita melakukan kedaulatan itu, apakah ada implikasi ekonominya? Jadi
Jadi Apa yang kalau dalam prakteknya kan kita kendalikan. Iya. Kendalikan itu otomatis entah sensor, kontrol informasi, kendali, itu namanya kendalikan. Pasti ada di situ. Iya. Nah, coba kita perhatikan apakah ada implikasi ekonomi dari setiap tindakan itu. Karena gini, keterkaitan internet ini pasti ujung-ujungnya ada ekonomi. Oke. Saya gampangnya gini deh. Ini kita pakai channel YouTube ya. Iya. Kan banyak yang bergantung kepada ekonominya kepada YouTube ini. Iya, iya. Nah, satu kali misalnya YouTube-nya nggak mau mengikuti keinginan pemerintah Indonesia untuk katakanlah ini harus ada video yang harus di take down gitu. Kan itu udah terjadi. YouTube bilang, wah nggak bisa, ini nggak sesuai dengan standar kami. Nah, sekarang pertanyaannya, pemerintah berani nggak blok? Misalnya gitu. Bisa nggak mengendalikan gitu ya? Karena bisa pasti bisa. Cuman kan harus dilihat dong implikasi ekonominya seperti apa. Justru mungkin kita di satu sisi kendali kita bisa, tapi kan ekonomi kita terganggu kan bahaya. Ini saya kasih contoh gampang aja gini. Kemarin itu kan ada keriuhan mengenai judi online. Kemudian muncullah ada usulan supaya diblokir aja negaranya. Jalur ke negaranya. Nah, itu saya mikirnya gini. Emang berapa persen sih kegiatan jalur itu dipakai untuk judi online itu? Terus sudah dihitung nggak efek kalau kita blokir? Jangan sampai ada kegiatan ekonomi lain yang terganggu akibat pemblokiran tersebut. Ya, kan gampangnya gini. Kemarin kita kan sempat tuh memblokir PayPal kan. Itu lumayan loh mengganggu ekonomi itu. Sebagian teman-teman kita. Ya, kena dampaknya. Ada yang kena dampak kan? Itu saya bilang, wah gila juga ini pemerintah ini memblokir PayPal. Padahal kita urusan ekonomi banyak di PayPal. Dan yakin pasti, karena soalnya saya tahu ada beberapa kawan saya itu nyimpan duitnya di PayPal. Ya. Jadi dia nggak pernah sentuh tuh bayarannya dari luar, dia masuk ke PayPal aja, dia nggak pernah apa-apain. Karena sudah digital tadi. Iya. Tapi kembali lagi, sebetulnya kita bisa sensor kontrol tadi bisa dikembalikan ke keamanan nasional barangnya. Tadi awal gitu ya. Nah makanya kan gini. Itu ya. Kita lihat lagi nih ke atas. Naik lagi. Ya. Implikasi ekonominya ada nggak? Kemudian keamanan nasionalnya gimana? Itu. Karena yang paling tinggi akhirnya keamanan nasional. Gitu ya. Pada sisi keamanan nasional, kalau perlu kita matiin internet, kita matiin aja. Iya. Kalau walaupun pasti banyak yang nggak setuju sama saya kalau saya ngomong gitu kan. Tapi harus aman dulu gitu. Tapi kan gini, nggak ada gunanya juga kebebasan itu kalau nggak aman. Karena kalau nggak aman kita nggak bebas. Udah pasti nggak bebas. Iya, kalau sesuatu kalau nggak aman, sudah pasti kita nggak bebas. Orang yang bebas itu hanya bisa bebas kalau dia aman. Iya. Jadi kalau bereskan dulu itu ya. Iya, urutan paling tinggi itu keamanan. Kalau sudah aman pasti bebas gitu. Baru kan, bicara ke ekonomi baru kita bicara bebas ya, ini bebas itu ya. Nggak, jadi itu. Makanya saya selalu melihat di prioritasnya dulu gitu kan. Akhirnya balik lagi kepada kedaulatan tadi kan. Balik lagi, pemerintah mau kita berdaulat, pastikanlah bahwa kita bisa mengatur dan mengendalikan. Itu barangkali ya. Jadi harapan bagi pemimpin ke depan, bagaimana sama-sama kita dapat mewujudkan kedaulatan itu. Iya. Jadi pemerintah harus bisa mampu mengatur dan mengendalikan. Nah, tinggal nanti prakteknya kan ada priority. Priority-nya harus jelas dong. Nah, tapi ingat hasil akhirnya pasti sosial ekonomi kan. Jadi begitu dari keamanan tadi yang paling atas, terus ke bawah pengendalian sensor dan kontrol informasi. Tapi di paling bawah semua ini ternyata harusnya untuk menjamin
sosial ekonomi masyarakat. masyarakatnya berjalan. Oke. Ya, karena waktu juga ya Pak Irwin ya gitu. Jadi, mohon maaf nih. Iya. Diskusi kita sangat luar biasa hari ini. Jadi yang saya surprising dari pembahasan kedaulatan internet itu kita kembalikan ke fondasi negara. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Unik gitu ya. Jadi artinya nggak bisa mengadopsi dari negara lain masuk Nggak. diadopsi gitu. Nggak bisa. Beda, gitu. Nggak bisa kita mengambil mentah-mentah dari negara lain, karena pasti nggak akan masuk di Indonesia ini. Karena karakter kita beda. Jadi nggak bisa, artinya karena shortcut ya udah ambil dari mana, adopsikan itu bisa fail jadinya gitu. Kalau yang diadopsi itu teknis, bisa. Tapi ketika penerapan, kan selalu akhirnya sosial budaya, ekonomi, itu ya. Ya kan, karakter Iya. masyarakatnya harus kita perhatikan. Kenapa kegagalan terjadi itu di Indonesia bukan soal teknis? Biasanya kegagalan bukan karena teknis. Bukan, kegagalan sesuatu di Indonesia itu bukan soal teknis, tapi karena gagal menangkap sosial budaya, karakter masyarakat. Jadi pemahaman terhadap local wisdom itu menjadi fondasi pada saat mengimplementasikan sesuatu. Iya. Baik Pak Irwin dan rekan semua, luar biasa pertemuan hari ini. Terima kasih. Sebelum saya close, ada statement ataupun harapan bagaimana mewujudkan kedaulatan digital? Silakan dalam 1-2 patah kalimat saja. Silakan. Saya mungkin bukan ini ya, tapi saya betul-betul selalu ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa selalu ingat fondasi negara kita. Fondasi negara. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berbeda yang disatukan, tapi kita bersatu karena kita berbeda. Ya, jadi itulah yang harusnya menjadi nyawa dari setiap aktivitas kita yang kita mesti terjemahkan ke dalam kedaulatan internet yang ingin kita capai itu. Oke, terima kasih luar biasa Pak Irwin. Terima kasih atas sharingnya rekan-rekan semua. Luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Thank you.